itu manusia pilihan itu pimpinan pilihan. Oh bilang kuping kudu blek rek masalahnya. Nggih. Waktu di rahim ibu itu apakah sudah dipilih sama Allah? Pertanyaan kedua, bagaimana perbedaan nafsu yang sebenarnya secara hakikat Gus? Pun ngoten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terjadi insanul kamil dan menjadi manusia pilihan Allah, apakah ketika saat dinukot ghaib alamul arwah atau di rahim itu sudah ditetapkan? Jawab saya dari sisi syariat juga podo dari sisi hakikat. Alastu birabbikum, ketika saat di alam nukot ghaib atau alamul arwah, Allah dawuh, alastu, apakah saya ini, kata Allah, alastu, apakah benar saya ini Tuhanmu, birabbikum, apakah benar saya Tuhanmu? Ini kalau dijabarkan bahasanya luas. Suk kui gelem nyembah mung nang aku, suk kui gelem tah mung setia nang aku, suk kui gelem tah hanya terhadapku tanpa ada yang lain. Qalu, ruh kabeh tanpa kecuali menjawab, bala syahidna, nggih, syahidnya bersaksi, madhep, mencintai, melihat sapa ingsun datang panjenengan. Nggih. Wis. Dalam syariat ketika saat ruh itu sudah ditiupkan di jasad, maka ditetapkanlah beberapa hal, termasuk al-maut, kematian, al-arzak, rizki, terus ajodoh, jodoh. Lah ngoten dah. Umur atau kematian atau rizki. Dalam syariat kacamata ditetapkan seperti itu, termasuk di dalamnya adalah besok kui dadi wong sing kaya apa. Iki tulisan lho ya, esih tulisan. Iki masih kodok, belum qadar. Ini masih tulisan, belum takdir. Yes. Semuanya sama rata. Jawab qalu bala syahidna, nggih. Oke. Akhirnya bahasa hakikat jawab, ternyata hidup. Akhirnya turun Nur Muhammad, akhirnya turun ruh, akhirnya turun insanul kamil. Proses inilah yang disebut inna lillahi. Dari hidup terus namane akhirnya Nur Muhammad, namane aran ruh, namane aran insanul kamil. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, sudah dilahirkan ke dunia. Wis. Bareng ngono Allah dawuh,
Wala taqraba hadhihi syajarah. Hai manusia, jangan kau dekati itu. Asyajarah itu dimaknani cara wit atau tumbuh-tumbuhan, pohon. Asyajarah bisa dimaknani syahwatut dunia. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati itu. Yes. Proses yang terjadi, seluruh manusia mengikuti apa yang proses terhadap Nabiullah Adam. Akhirnya bagaimana? Hati ini diam-diam mendekati buah khuldi, kesenangan dunia mang. Akhirnya disitulah kita terkena. Kalau sudah terkena, maka saat itu juga hatimu telah dibukakan buku yang namanya buku pencatatan. Duduk catatan nikah lo ya. Buku pencatatan antara yang baik dengan yang buruk. Itulah di saat kau akil balik. Wes. Terus yang dimaksud sebagai hamba yang dipilih itu bagaimana? Ini akhirnya nanti ketara. Di situ telah berlakulah hukum dunia. Cara Nabi Adam mudun teko surga nang dunya, saat itu mulai berlakunya hukum dunia. Itulah hukum syariat dunia ini. Ditata ana sing diperintahke, ana sing dilarangke. Wis. Iki hukum dunia. Pertanyaannya, ketika dirimu tenggelam dalam hukum dunia, apakah hatimu terpengaruh dengan sosok yang disebut sebagai nun vaksin apa enggak? Ya, tak tulisi yang ditanyakan yang kedua tadi. Nun vaksin nek tak gandeng jenenge nafsu. Kok waca nafsan kene, kok waca nafsin kene, kok waca nafsun ya kene. Apakah dirimu terpengaruhi dengan sosok nun vaksin apa ndak? Bapak Ibu, kita akui ini, sebab ini yang sudah terjadi. Wallahi kita terpengaruh dengan sosok nun vaksin yang mengajak diri kita untuk duduk di taholi, karena inilah proses hukum dunia. Makanya ada sifat basariyah dalam diri kita, ada sifat basiroh. Diri kita ada sifat basariyah, yang sifat basariyah kita telah terpengaruh dengan sosok nun vaksin, pengakuan atas diri makhluk. Alasannya cuma satu, karena kita ketagihan dengan buah khul. Wis iku tok. Kita terpengaruh karena ketagihan, Pak. Nyun sewu lho ya, wis padha ndi bojone ya iki ya. Sampai nek bar ngelakukan intim dengan bojo, bar lah koyoke moh lah ngono ah. Nggih napa mboten? Iya nek gak moh ya apa lemes sampean. Tapi kok 2 dina 3 dina apa maneh nguntal pil. Pil apa iku? Mbuh pil apa iku? Gak delok nang nggone YouTube iku kok macem-macem ono jamu kethek ireng. Ya Allah, ono jamu kethek silit ya.
sing jarene 3 jam gak iso turu. Loh, di saat itu muncul terpengaruh maneh sampean. Wis ndrawingi engko goleki kaya pitik memeti ngono. Gak lanang gak padha. Padha. Ojo saling maidu-maiduan ya wis padha ae ngono lho ya. Karena kita ada di lingkaran setan. Kita ada di lingkaran takholli ku mang. Wis siapapun Anda, apapun status Anda, sifat basariyah kita di dalam lingkaran itu wis gak ono sing iso lepas teko lingkaran nafsu, mboten saged. Akhirnya fatalaqa Adamu mir rabbi kalimat, Allah mendatangkan satu ajaran yang dibawa utusannya yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan kondisi hati kita yang asalnya kondisi hati di dalam lingkaran setan, biar keluar. Yang asalnya kita menjadi budaknya hawa nafsu, biar menjadi budaknya Allah. Didatangkanlah ajaran itu. Seret, di situ barulah kelihatan mana yang dipilih dan mana yang tidak. Allah mengatakan dalam satu ayat, Allah menyesatkan satu sisi terhadap hambanya, Allah juga memberikan petunjuk pada hambanya. Pertanyaannya, mengapa satu sisi Allah menyesatkan, satu sisi Allah memberikan petunjuk? Yang diberikan petunjuk itulah hamba yang dipilih. Siapa mereka? Sami'na wa ata'na. Dia tidak hanya mendengarkan apa ajaran yang disampaikan, diserukan oleh utusan-utusan Allah terhadap kita, tetapi kita juga mengaplikasikan ajaran itu dengan bentuk uzlah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kami maksud sebagai pilihan. Terus pertanyaannya, apakah hal itu sudah ditulis? Sudah. Dan apakah tulisan itu bisa dirubah? Bisa. Karena masih berbentuk kodok, masih berbentuk kehendak, masih berbentuk tulisan. Kecuali kalau sudah kesebut takdir, sudah terjadi, nggak bisa. Padahal sampai ngene lho dulur, tulisan buku catatan kita di Lauhil Mahfud yang akan kita lakukan itu adalah di dalam hatimu yang berupa kehendak. Sebelum takdir Anda di sini, di rumah tadi sudah ada kehendak. Mau ngaji, itu kehendak, ikut tulisan, ikut kodok yang tersimpan di dalam hatimu. Ya iki Lauhil Mahfud itu hatimu sendiri. Bosok kau sudah di sini, itu bentuk pembuktian catatan itu sampai di sini. Berarti takdir di sini adalah wujude tulisan. Ana sing diubah mang, dikarenakan sesuatu hal. Mbuh sepeda iku mang mogok, mbuh mang apa, mbuh keluargane ndadak ana susulan lho. Irodah yang terjadi dihapus, ganti irodah yang lain, kekarepan yang lain. Lho wis beda. Jadi selagi belum terjadi yang namanya kehendak, yang namanya tulisan itu bisa dirubah. Mohon maaf, asini tulisannya ya apa? Allah dawuh semuanya. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Lagi toh? Pilihan toh? Pilihan manusia semuanya pilihan. Anda dulu sudah dipilih oleh Allah ketika saat di dalam masa fitrah. Mbasa kuwi nyidrani perjanjianmu pada Allah,
tulisan iku diganti dening Allah. Makanya ada ahli hijab, ada ahli syuhud. Wa yukaffir angkum sayyi'atikum wa yaghfir dzunubakum. Wa yukaffir, dan aku akan melebur, menghapus sayyi'atikum, dari semua kesalahan kamu. Apa kesalahan sampean? Mendekat dan memakan buah khuldi, dihapus kesalahan itu. Wa yaghfir dzunubakum, dan aku mengampuni akibat dosa dari itu semuanya. Sebab apa? Sebab fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin, sebab Anda telah menerima ajaran Allah dan mengamalkannya. Itulah disebut taubatan nasuha. Jelas ah? Kesimpulannya, semuanya ditetapkan sebagai pilihan, tetapi sebelum takdir terjadi itu akan berubah. Karena apa? Sami'na wa asoina, karena hati kita telah durakani atas perjanjian dari Allah, dan itu sudah juga terlaku bagi mulai Nabi Adam dulu. Wis. Terus sekarang yang terpenting bagaimana mumpung masih ada kesempatan waktu kita untuk bertobat kepada Allah, maka lakukan taubatan nasuhan yang kami maksud tadi. Ono lagu solawat, ayo solawat. Lagu ini sapa iku rek? Iki nek tak terjemahnya solawat ini maksudnya menyimpan satu rahmat, dan rahmat itu berangkatnya muhsinin sebetulnya itu. Nek dikembangno wapi ini ku. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa maksud daripada nafsan, nafsun, nafsin, nafsan? Ngeten Pak. Nafsu iku bahasa Arab meliputi 3 huruf nun faksin. Ketika saat digabung menjadi satu namanya diri. Pertanyaannya, apakah di dalam hatimu diri hamba taholi, apakah diri aku, ingsun, akunya diri Allah? Pertanyaannya di situ. Tatkala di dalam hati kita diri kembali kepada makhluk, maka disitulah kita dikatakan sebagai orang yang di dalam lingkaran hawa nafsu. Tetapi kalau dalam hatimu nafsan, nafsun, nafsin, diri, ingsun, Allah, maka itulah yang disebut tajalli. Anda di dalam lingkaran rahmat Allah. Berarti iki lingkaran terang benerang, yang takholi lingkaran gelap gulita. Pertanyaannya, apakah dalam hatimu itu muncul ingsunnya hamba makhluk, apa ingsunnya Allah? Tatkala muncul ingsunnya Allah, wis dipastikan meliwati sebelumnya itu berlakunya tahali, proses penghapusan ingsunnya hamba. Ya, ada lagi. Manusia pilihan itu pimpinan pilihan. Oh bilang kopingku dublek rek.